Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Dan saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka. Bab 1036 sampai bab 1040. Pada saat ini, Song Wanting sangat tertekan. Dia tidak menyangka bahwa Nippon Steel akan sangat sulit untuk ditembus. Selain itu, selama seluruh proses negosiasi, saya sangat pasif. Saya telah menyiapkan begitu banyak kartu, dan saya belum dapat menyelesaikan kerjasama hingga kartu terakhir terungkap. Jauh di lubuk hatinya sekarang, dia sudah memiliki rasa frustrasi yang kuat. Dan dia juga punya firasat bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan dalam negosiasi ini. Mungkin kali ini akan gagal. Dalam perjalanan kembali ke hotel, dia memberitahu keluarganya tentang tebakannya. Meskipun Tuan Song sedikit kecewa, dia tetap menyemangatinya dan berkata, jangan terlalu menekan kerjasama Anda dengan Nippon Steel kali ini. Alangkah baiknya jika masalah ini dapat dinegosiasikan. Jika tidak berhasil, itu akan baik untuk kita. Tidak ada kerugian, itu tidak lebih dari penghasilan sedikit lebih sedikit, tidak masalah. Song Honor juga mengirim pesan, mengatakan, Nippon Steel terkenal sulit untuk dipecahkan. Dan ada begitu banyak perusahaan di negara ini, mereka semua ingin menjalin kerjasama yang mendalam dengan mereka. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mencapai kesepakatan. Jadi meskipun Anda tidak dapat membuat kesepakatan, tidak ada yang perlu dikecewakan. Kata-kata Song Honor langsung menggetarkan hati Song Wanting berpotensi bersaing. Dia merasa semakin banyak orang dan begitu banyak perusahaan gagal mencapai sesuatu, semakin dia ingin menjatuhkannya. Kalau tidak, saya akan menjadi salah satu pecundang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, situasi saat ini tidak terlalu jelas. Jadi Song Wanting tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu percaya diri, jadi dia berkata di grup, besok, saya akan mencoba yang terbaik untuk terakhir kalinya, dan jika saya berhasil, lupakan saja. Tuan Song berkata, tidak apa. Apa? Jangan terlalu khawatir tentang kesuksesan atau kegagalan. Kakek tidak ingin kamu menyalahkan diri sendiri untuk bisnis, mengerti? Song Wanting merasa sedikit lebih terhibur, dan menjawab, oke kakek, saya mengerti. Song Rongrong berkata sambil tersenyum saat ini, saya percaya pada kemampuan Anda, dan saya percaya bahwa ketika saya bangun besok pagi, saya akan menunggumu. Kabar baik bahwa kamu telah berhasil menandatangani kontrak. Song Wanting tahu bahwa ini adalah kakaknya yang menghibur dirinya sendiri. Jadi dia mengirimkan ekspresi tersenyum dan berkata, kakak, kalau begitu aku akan memberimu kabar baik. Kembali ke hotel, Song Wanting masih merasa sedikit tertekan. Jadi saya bahkan tidak makan malam, hanya tinggal di kamar saya sendiri, menyisir rencana yang saya tulis berulang kali, mencoba mencari tahu alasan mengapa saya tidak bisa terkesan baja Nippon. Karena terlalu tenggelam di dalamnya, Song Wanting tidak menyadari bahwa sudah jam 10 malam. Saat itu, bel pintunya berbunyi. Dia berdiri, berjalan ke pintu, melihat melalui lubang intip, dan menemukan bahwa itu adalah asisten pribadinya, jadi dia membuka pintu. Di luar pintu, asisten wanita muda berkata, Tuan Song, Anda belum makan sepanjang malam, Anda pasti lapar. Apakah Anda ingin saya memesan makanan untuk Anda dari departemen catering dan mengirimkannya ke kamar Anda? Saya memang merasa sedikit lapar, jadi saya mengangguk dan berkata, oke, Anda bisa memesankan untuk saya. Kemudian, Song Wanting bertanya lagi, apakah kamu sudah makan? Asisten wanita itu mengangguk, kami semua sudah makan. Song Wanting tersenyum tipis dan berkata, bagus. 20 menit kemudian, pelayan hotel mendorong gerbong makan dan mengantarkan makan malam yang dipesan asisten untuk Song Wanting ke kamar. Song Wanting menutup komputernya, dan baru saja akan duduk dan makan, tiba-tiba dia menerima telepon dari Hashimoto. Song Wanting sedikit terkejut, dan berpikir dalam hati,
kenapa Hashimoto meneleponku sangat terlambat? Mungkinkah mereka sudah mendiskusikan hasilnya? Memikirkan hal ini, Song Wanting pasti merasa sedikit gugup. Dia buru-buru menghubungkan telepon dan bertanya, "Tuan Hashimoto, ini sudah sangat larut. Apa yang bisa Anda lakukan?" Hashimoto tersenyum dan berkata, "Nona Song, hari terakhir Anda hari ini saya sudah memberitahu niat kerja sama Anda kepada ketua kami, dan dia sangat menghargai ketulusan Anda, jadi izinkan saya memberitahu Anda bahwa kontrak akan ditandatangani malam ini." Song Wanting tidak menyangka bahwa orang yang dia tunggu adalah orang yang paling dia tunggu, menantikan. "Hashimoto?" Saya bertanya dengan heran. "Tuan Hashimoto, apa yang Anda katakan itu benar?" Hashimoto Jinxian berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berani berbicara omong kosong tentang masalah ini. Lagi pula, saya hanyalah perwakilan yang dikirim oleh kelompok untuk bernegosiasi dengan Anda. Itu adalah ketua perusahaan kami yang membuat keputusan, karena dia mengatakannya, tidak boleh ada kepalsuan." Kendaraan Song Wanting melaju keluar dari pusat kota Tokyo dengan cepat, dan terus menuju pegunungan di pinggiran barat Tokyo. Meskipun Jepang bergunung-gunung, ibu kota Tokyo terletak di dataran Kanto, sehingga dataran Tokyo datar, dan hampir tidak ada gunung di daerah perkotaan, harus ke barat sejauh puluhan kilometer hingga Kabupaten Nishitama sebelum memasuki pegunungan. Sebagian besar daerah pegunungan merupakan jalan pegunungan yang berkelok-kelok, namun kondisi jalannya sangat bagus. Kendaraan bisnis terus melaju di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dengan 9 tikungan dan 18 tikungan, dan ketinggian berangsur-angsur naik. Karena berada di daerah pegunungan, dan ini malam hari, hampir tidak ada mobil yang melaju di sepanjang belasan kilometer jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Melihat ke bawah dari langit, hanya mobil yang dikendarai Song Wanting yang berputar-putar dan lewat melalui jalan pegunungan dengan lampu menyala. Song Wanting sangat bahagia di lubuk hatinya saat ini. Meski keluarga Song menyerahkan saham pengendali dalam rencana kerjasama terakhir dengan Nippon Steel, untungnya, saham pengendali tidak jatuh ke tangan Nippon Steel, yang merupakan solusi yang relatif kompromi. Sejak mengambil alih sebagai patriark keluarga Song, meskipun Song Wanting telah bekerja keras, dia tidak langsung mencapai hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, dia secara pribadi sangat mementingkan kerjasama dengan Nippon Steel ini. Saya juga berharap dapat menggunakan kerjasama ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa saya benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Song semakin baik. Saat ini mobil sudah menempuh setengah jalan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Terkadang saat mobil melaju ke sisi timur gunung, Anda bisa melihat pemandangan malam seluruh Tokyo di timur. Chen Yan, yang duduk di sebelah Song Wanting, mengeluarkan ponselnya dengan penuh semangat, dan menghela nafas sambil memotret pemandangan di luar jendela. Pemandangan malam Tokyo dari gunung benar-benar unik. Saat dia berbicara, dia mencoba. Setelah mengambil beberapa foto, saya berkata dengan sedikit penyesalan, "Oh, ponsel tidak dapat mengambil gambar di malam hari dengan jelas, dan saya sama sekali tidak dapat menangkap konsepsi artistik ini." Song Wanting sedikit tersenyum dan berkata, "Jika Anda memotret di malam hari, karena cahayanya terlalu redup, Anda memerlukan waktu pencahayaan yang lebih lama. Jika Anda benar-benar ingin mengambil pemandangan malam seperti ini, Anda harus mencari tempat dengan lebar bidang pandang. Gunakan SLR dengan tripod, dan gunakan waktu pencahayaan yang lama. Anda hanya dapat memotret perasaan seperti ini dengan model yang unik." Chen Yan berkata dengan heran, "Tuan Song, Anda masih tahu fotografi?" Song Wanting tersenyum dan berkata, "Sangat populer untuk bergabung dengan berbagai klub minat ketika saya masih kuliah. Itu sebabnya saya memilih fotografi." Chen Yan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya akan belajar dari Anda jika saya punya kesempatan." Song Wanting mengangguk dan berkata, "Jika kontrak berhasil ditandatangani, kita akan beristirahat dan bersantai di Tokyo selama beberapa hari. Saat itu, saya membeli SLR dan tripod, dan mari datang ke sini untuk mengambil pemandangan malam." "Hebat," Chen Yan berkata dengan riang.
Dengan cara ini saya bisa berjalan-jalan di sekitar Tokyo dan melihat-lihat. Saat dia berbicara, kendaraan melaju memasuki tikungan berbentuk U di Jalan Raya Panshan. Pengemudi tanpa sadar melambat dan masuk tikungan setelah berbelok perlahan dan mulus. Terdengar raungan bernada rendah di depannya. Pengemudi tanpa sadar menyalakan balok tinggi, hanya untuk tertegun menemukan bahwa sebuah truk berat yang dimuat berada di tengah jalan dan menukik ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Mobil lawan sangat besar, dan sedang menurun dengan kecepatan yang sangat cepat. Di jalan pegunungan seperti ini, sekali terjadi tabrakan, akibatnya akan menjadi malapetaka. Pengemudi kendaraan komersial terus menyalakan lampu dan membunyikan klakson, tetapi pihak lain tetap tidak bergerak. Yang lebih menakutkan lagi, jalan pegunungan itu sendiri sangat sempit, dengan hanya 2 jalur di kiri dan kanan, dan pihak lain mengemudi di tengah jalan, sehingga tidak ada ruang bagi kendaraan niaga untuk mengelak sama sekali. Ketika Song Wanting melihat ini, beberapa pertanyaan muncul di benaknya. Ada apa dengan truk itu? Kenapa tidak melambat? Sebelum dia bisa mengetahuinya, mobil itu menabrak kendaraan komersial dengan keras di muka depan. Karena truk besar ini turun dari tanjakan dan penuh dengan kotoran, ia memiliki tonase yang besar dan kelembaman yang tinggi. Kendaraan niaga yang dikendarai Song Wanting ada di depannya, dan terlihat seperti kertas. Benturan yang tiba-tiba langsung menghancurkan kompartemen mesin dari seluruh kendaraan komersial ke kursi depan. Pengemudi dan asisten lain yang duduk di kopilot tewas seketika di tempat. Song Wanting sedang duduk di barisan tengah mobil bisnis, dan mengencangkan sabuk pengamannya. Jadi pada saat terjadi benturan, dia tertahan dengan kuat oleh sabuk pengaman di kursi. Namun meski begitu, Song Wanting masih memiliki 4 tulang rusuk yang patah oleh sabuk pengaman karena inersia benturan yang sangat besar. Dan Chen Yan di sebelah Song Wanting tidak seberuntung itu. Ketika kendaraan komersial berguling dan jatuh dari tebing, Song Wanting sangat gugup. Namun, semakin dia berada di saat kritis hidup dan mati ini, otaknya menjadi lebih sadar. Otaknya berputar cepat saat ini, dan banyak hal yang dipikirkan dalam benaknya dalam sekejap mata. Justru karena kecepatan berpikir dalam pikiran begitu cepat sehingga waktu terasa melambat. Saat kendaraan niaga menabrak batu besar di tepi tebing, Song Wanting merasa seluruh tubuhnya seakan hancur total akibat benturan keras tersebut. Tapi untungnya masih duduk di jok mobil mewah kendaraan niaga. Jok jenis ini sangat nyaman dan aman, dan yang terpenting bagian yang bersentuhan dengan bodi sangat empuk. Bagian jok yang empuk sebagian besar dapat meredakan benturan besar pada tubuh, seperti memasukkan telur ke dalam kotak yang terbungkus kapas, dan faktor keamanannya sangat ditingkatkan. Namun meski begitu, Song Wanting masih terkena inersia besar ketika dia dipukul, merobek seluruh tubuhnya hingga pingsan. Inersia besar bahkan meremas organ dalamnya, rasa sakitnya di luar imajinasi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang selalu dia bawa di dekat tubuhnya. Saat ini, kendaraan menabrak batu besar, memantul beberapa meter ke udara, dan terus berguling ke bawah Song Wanting, berputar dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk memasukkan tangannya ke dalam sakunya yang sempit. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kotak kayu seukuran kotak cincin dari dalamnya. Karena mobil masih menggelinding, dia hanya bisa memegang kotak kayu itu dengan putus asa dengan kedua tangan, tidak berani santai sama sekali, karena takut kotak kayu itu akan jatuh dari tangannya. Karena dia tahu bahwa yang ada di dalam kotak kayu ini adalah satu-satunya sedotan yang menyelamatkan nyawanya. Song Wanting dengan cepat membuka kotak kayu itu, dan ketika kendaraan itu akan bertabrakan lain kali, dia memasukkan ramuan yang disimpan di dalam kotak kayu itu ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Ledakan kali ini, kendaraan menabrak lebih serius. Kendaraan komersial itu langsung menghadap ke bawah dan menabrak batu besar. Dalam sekejap, penyok besar menghantam pintu mobil di sisi kanan Song Wanting. Pukulan ini begitu dahsyat hingga pintu mobil yang cekung langsung mengenai lutut kaki kanan Song Wanting, bahkan sampai mematahkan kaki kanannya.
Rasa sakit yang parah membuat Song Wanting menjerit, dan segera setelah itu, seluruh mobil mulai berguling dengan keras di atas bebatuan yang penuh dengan lereng curam. Selama kendaraan terguling, Chen Yan berulang kali terbentur di dalam kompartemen. Seluruh tubuhnya sangat mengerikan hingga dia sudah mati. Song Wanting menyaksikan tubuhnya berguling-guling di gerbong. Ingin membantu tetapi tidak bisa menjaga dirinya sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Air mata tiba-tiba meledak menjadi air mata. Saat kendaraan dikosongkan lagi, karena kecepatan rollover, jendelanya sudah benar-benar pecah, sehingga tubuh Chen Yan terlempar keluar jendela. Song Wanting menangis, dan dia berlinang air mata. Dia juga menderita banyak luka, otak, organ dalam, dan anggota tubuhnya semuanya rusak parah, dan dia bahkan merasa hampir mati. Namun, ramuan yang diberikan Ye Chen disimpan di mulutnya dan dia tidak menelannya. Dia tahu bahwa ramuan itu hanya bisa menyelamatkannya sekali. Jika dia menelannya terlalu dini, dia bisa mati saat mobil terguling dan jatuh. Oleh karena itu, hanya ada satu keyakinan dalam benaknya, saya harus bertahan dan bertahan, lakukan yang terbaik untuk bertahan sampai akhir, lalu serahkan takdir kepada Tuhan. Segera setelah itu, pikiran lain muncul di benaknya, tidak. Untuk menyerahkan nasib kepada Tuhan, tetapi menyerahkan nasib kepada Ye Chen. Dampak kekerasan lainnya, Song Wanting merasa bahwa dia akan kehilangan kesadaran. Dalam kilasan terakhir, dia menghancurkan ramuan itu dalam satu gigitan, dan menelan ramuan itu dengan aroma obat ke dalam perutnya. Detik berikutnya, Song Wanting benar-benar kehilangan kesadaran, dan tubuhnya terus berguling dengan kendaraan komersial. Pada saat ini, di tubuh Song Wanting, kekuatan obat yang kuat larut di perutnya. Kecepatan konduksi obat sangat cepat, dan dengan cepat mengalir ke setiap bagian tubuhnya melalui meridian. Pada saat ini, tubuh Song Wanting akan kehilangan semua vitalitasnya, tetapi pada saat ini, obat kuat membuat tubuhnya mulai pulih dalam sekejap. Ini seperti kota yang jatuh ke dalam kegelapan karena listrik padam. Saat pasokan listrik tiba-tiba pulih, seluruh kota langsung menyala kembali. Saat tubuh Song Wanting pulih dengan cepat, kendaraan niaga yang ditumpanginya akhirnya jatuh ke dasar lembah. Saat ini, kendaraan niaga tersebut berlubang. Bagian depan mobil benar-benar runtuh ke baris kursi pertama, semua jendelanya pecah, dan badan logamnya juga tergores dengan lubang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya oleh batu. Dan seluruh mobil telah jatuh dan jatuh tak berbentuk, seperti kaleng soda yang diinjak. Namun, kesadaran Song Wanting terus pulih, patah tulang rusuk, tulang kaki, lengan, luka di tubuhnya, otak yang rusak, dan organ dalam semuanya dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Ketika Song Wanting selamat dari malapetaka di Kabupaten Nishitama, Tokyo, Jepang, Ye Chen sedang bersiap untuk berendam di mata air panas di Camp Elise's Hot Spring Villa di pegunungan di pinggiran Jinling. Berendam di kolam air panas bersamanya juga istrinya, Xiao Churan. Sama seperti saat mereka berendam air panas bersama Dong Ruolin, Ye Chen mengenakan celana renang, sedangkan Xiao Churan mengenakan baju renang One Piece. Sosok anggun itu terungkap sepenuhnya di depan Ye Chen, membuat Xiao Churan agak pemalu. Nyatanya, pasangan tersebut tidak berencana untuk berendam air panas bersama. Ye Chen ingin Xiao Churan mandi dulu, dan ketika Xiao Churan datang mengenakan jubah mandi, Malan kebetulan melihatnya, jadi Malan ingin Ye Chen dan Xiao Churan pergi bersama. Xiao Churan melangkah ke mata air panas terlebih dahulu, dan Ye Chen meletakkan ponsel mereka di platform batu di sebelah kolam mata air panas terlebih dahulu, dan kemudian bersiap untuk memasuki air. Akibatnya, pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Ini adalah WeChat. Dia menyalakan teleponnya dan menemukan bahwa WeChat itu sebenarnya dikirim oleh Song Wanting. Apalagi masih berupa suara, ini membuatnya agak malu. Jika Anda tidak mengklik pesan suara untuk mendengarkannya, Anda tidak tahu apa itu. Tetapi jika Anda mengkliknya di tempat,
Apa yang harus Anda lakukan jika ada sesuatu di dalamnya yang membuat istri Anda Xiao Churan salah paham? Lebih aman mendengarkan telinga dalam mode lubang suara, tetapi pasti akan membuat Xiao Churan terlalu banyak berpikir. Jadi, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengklik untuk mengonversi teks. Mandarin Song Wanting sangat standar, dan tingkat pengenalan konversi suara ke teks WeChat juga sangat tinggi. Jadi dia sepenuhnya mengubah kalimatnya sekaligus. Ketika Ye Chen melihat paragraf teks itu, dia terkejut. Mengapa Song Wanting tiba-tiba mengatakan kata-kata "aku mencintaimu" padaku sekarang? Mengapa dia mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan menjadi wanitanya sendiri di kehidupan selanjutnya? Ada bahaya. Memikirkan hal ini, Ye Chen buru-buru berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, kamu berendam sebentar, aku akan minum." Xiao Churan mengangguk, dan berkata, "Pakai pakaian, jangan membeku." "Oke," kata Ye Chen, mengenakan jubah mandi tebal di tubuhnya, berbalik dan memasuki villa. Xiao Changkun dan Malan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, dan Ye Chen langsung menyalakan suara di ruang tamu. Segera setelah itu, suara sedih dan putus asa Song Wanting keluar, "Tuan Ye, aku sangat mencintaimu, jika masih ada kesempatan, Wanting akan menjadi wanitamu di kehidupan selanjutnya," dengan suara. Ini pesan. Selain suara Song Wanting, ada hantaman keras, suara melengking logam bergesekan dengan tanah, dan deru mesin. Jantung Ye Chen berdetak kencang. Mendengar suara ini, sesuatu pasti terjadi pada Song Wanting. Dia segera menelepon Song Wanting, tetapi ternyata pihak lain untuk sementara tidak tersedia. Dia buru-buru mengirim Song Wanting undangan panggilan suara di WeChat, tetapi pihak lain tidak pernah menanggapi. Ye Chen tiba-tiba panik. Dia tahu bahwa Wanting Song ada di Jepang dan belum kembali. Jadi dia dapat menyimpulkan bahwa sesuatu terjadi pada Wanting Song di Jepang. Sekarang, dia tidak bisa dihubungi sama sekali, dan hal pertama yang dipikirkan Ye Chen adalah segera menelepon Tuan Song untuk menanyakan situasinya. Jadi, dia segera menghubungi nomor Pak Song. Saat ini, Tuan Song sudah siap untuk tidur. Sejak meminum rejuvenation pill, tubuhnya semakin kuat dan kuat. Tetapi ini juga membuatnya semakin menghargai kesehatannya yang diperoleh dengan susah payah. Oleh karena itu, ia selalu berpegang pada filosofi kesehatan tidur lebih awal, bangun pagi, berolahraga lebih banyak dan berolahraga lebih banyak, jadi dia istirahat lebih awal setiap hari. Tiba-tiba menerima telepon dari Marvin Ye, dia dengan cepat menghubungkan telepon, dan berkata, "Oh, Tuan Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan agar Anda menelepon saya pada jam selarut ini?" Marvin Ye berkata, "Tuan Song, saya ingin bertanya apa yang terjadi dengan menginginkan sekarang, mengapa saya tidak bisa menghubunginya tiba-tiba?" "Menginginkan?" Tuan Song berkata dengan heran, "Kami masih berhubungan di malam hari. Jepang, berbicara dengan Shinri Jepang, mari kita bernegosiasi bersama." Marvin Ye berkata, "Ingin mengirimi saya pesan suara beberapa menit yang lalu. Tiba-tiba mengatakan sesuatu tentang kehidupan selanjutnya. Lalu saya mengirimnya kembali. Tetapi saya tidak dapat menghubungi. Saya curiga Wanting mungkin mengalami kemalangan di Tokyo." Song Honor menawarkan untuk pergi ke Jepang, dan Tuan Song merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Dia bahkan berpikir pada dirinya sendiri, kehormatan dan keinginan bukanlah saudara dan saudari kandung. Tetapi sangat jarang kehormatan begitu peduli pada keinginan. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Yang mulia, aturlah pesawat, aku akan ikut denganmu." Song Rongrong buru-buru berkata, "Kakek, jangan ikut denganmu. Kamu sudah tua, dan kamu tidak tahu tempat tinggalmu. Jika ada masalah, itu akan terjadi bahkan lebih merepotkan. Selain itu, ayahku masih di luar negeri sekarang. Jinling tidak bisa ditinggal sendirian, dan kamu tinggal di rumah, aku pasti akan menemukan cara untuk membawa Wanting kembali." Tuan Song ragu sejenak, tetapi dia juga tahu dalam hatinya bahwa memang benar dia pergi ke sana. Sulit untuk melakukan apapun, terlebih lagi, jika dia dan Song Rongrong pergi ke Jepang,
grup lagu tidak akan memiliki pemimpin. Bagaimanapun, ini adalah keluarga besar dengan ratusan miliar dolar. Bahkan selama liburan, urusan sehari-hari yang harus ditangani sangat rumit. Jika benar-benar tidak ada yang bertanggung jawab untuk tinggal di sini, jika terjadi sesuatu, itu dapat menyebabkan masalah serius, kerugian besar. Jadi, Tuan Song sedikit mengangguk, dan berkata, "Tidak apa-apa, kalau begitu saya akan tinggal di rumah. Anda harus memilih beberapa orang yang cakap sesegera mungkin, dan berangkat secepat mungkin," Song Honor segera berkata. "Don, jangan khawatir, kakek, aku akan mengaturnya sekarang." Kemudian, Song Rongrong memanggil beberapa asisten dan lebih dari selusin pengawal. Pada saat yang sama, dia juga mengatur pesawat di bandara, dan langsung berangkat ke Jepang 1 jam kemudian. Tuan Song juga memanggil Ye Chen kembali, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Wan Ting dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat dihubungi. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka, jadi saya telah mengatur kehormatan untuk segera pergi dan bergegas ke Tokyo." Ye Chen bertanya di ujung telepon, "Apakah tidak ada petunjuk?" Tuan Song menghela nafas, "Ya, tidak ada petunjuk. Saya meminta seseorang untuk bertanya ke hotel, dan hotel hanya mengatakan bahwa mereka pergi dengan mobil lebih dari 1 jam yang lalu. Tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi." Ye Chen bertanya lagi, "Bukankah Wan Ting memberitahu Anda apa yang akan dia lakukan?" "Tidak," Tuan Song berkata dengan sangat sedih. "Ingin kembali ke hotel dari Nippon Steel pada malam hari dan mengatakan bahwa saya memeriksa kemajuan negosiasi, dan mengatakan bahwa kita mungkin terus berkomunikasi dengan mereka besok. Tetapi saya tidak tahu kemana dia pergi malam ini, dan dia tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun. Saya harus mengatakan bahwa..." Pengaturan Song Rongrong memang benar, sangat pintar. Sejak negosiasi Song Wan Ting dengan Hashimoto Kinsen dari Nippon Steel terus mengalami kemunduran, dia telah mendorong Song Wan Ting, memberikan darah Song Wan Ting, dan membuat Song Wan Ting lebih bersemangat untuk sukses. Dan di sore hari, dia dengan sengaja mengucapkan apa yang disebut restu, "Mungkin saya akan menerima kejutan besok pagi," yang secara halus memberi petunjuk psikologis pada Song Wan Ting. Sedemikian rupa sehingga setelah Song Wan Ting menerima telepon dari Hashimoto Jinsian bahwa dia dapat menandatangani kontrak, dia secara alami berpikir untuk memberikan kejutan kepada keluarganya. Jadi ketika dia meninggalkan hotel, dia tidak memberitahu siapapun selain teman-temannya tentang rencana perjalanannya. Pukulan ini tepat ke pelukan Song Rongrong. Saat ini, Ye Chen sangat khawatir. Mendengar Song Honor akan pergi ke Jepang, dia tidak terlalu memikirkannya, dan tentu saja dia tidak ragu dengan Song Honor. Dia hanya merasa bahwa karena keberadaan Song Wan Ting tidak diketahui di Tokyo, hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari bantuan dari seseorang di Tokyo, dan dengan cepat mencari petunjuk di sepanjang hotel tempat Song Wan Ting menginap, untuk melihat kemana Song Wan Ting pergi, setelah dia meninggalkan hotel. Jadi, dia menutup telepon Tuan Song terlebih dahulu, lalu menelepon Nanako Ito. Saat ini, Nanako Ito baru saja kembali ke Tokyo dari Kyoto. Beberapa hari yang lalu, dia sementara menemani ayahnya ke Kyoto untuk tinggal selama beberapa hari agar dia mengubah suasana hatinya dan bersantai. Tetapi karena banyak urusan keluarga, dia kembali ke Tokyo setelah tinggal selama 3 hari. Nanako Ito sedikit terkejut saat menerima telepon dari Ye Chen. Lagi pula, waktu di Tokyo 1 jam lebih awal daripada di China. Sekarang sudah lebih dari pukul 10.30 malam di China, dan sekarang sudah jam setengah 11 di Tokyo. Jadi, Nanako Ito bertanya dengan bersemangat dan terkejut, "Tuan Ye Chen, mengapa Anda menelepon Nanako saat ini?" Suara Ye Chen sedikit tergesa-gesa dan bertanya, "Nanako, apakah Anda sekarang di Tokyo?" Bersambung.